Indonesia baru saja melewati pemilihan umum 2024, salah satunya mengagendakan pemilihan presiden. Berdasarkan hasil hitung suara sementara Komisi Pemilihan Umum, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil memimpin perolehan suara mengalahkan dua kandidat lainnya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Hasil pemilu Indonesia yang merupakan pesta demokrasi terbesar di dunia ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu selain total 60 negara yang juga melaksanakan pemilu di tahun 2024 seperti India, Rusia, hingga Amerika Serikat. Lalu bagaimanakah dampak pemilu yang digelar di Indonesia dan beberapa negara yang punya pengaruh besar terhadap landscape politik dan ekonomi global? Sobat bisnis, inilah Fokus. Media asing turut menyoroti pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Indonesia. The Economist menyoroti pesta demokrasi Indonesia dengan judul "Apa yang mengkhawatirkan dari Presiden Baru Indonesia?". Dalam laporannya, media ini mengulas manuver-manuver yang dilaksanakan Capres Prabowo Subianto yang menang berdasarkan hasil quick count setelah mengikuti Pilpres sejak 2014, 2019 hingga 2024. Di sisi lain, The Economist juga menjabarkan Prabowo adalah mantan jenderal kontroversial dengan sejarah hak asasi manusia yang mengkhawatirkan dan kini telah mengubah citra dirinya menjadi seorang kakek yang menggemaskan. Sementara itu, New York Times mengulas Pilpres Indonesia dengan judul "Mantan Jenderal yang Ditakuti Tampaknya Akan Menjadi Pemimpin Baru Indonesia". Dalam pemberitaan tersebut, New York Times mengulas soal proyeksi kemenangan Prabowo, mantan jenderal yang pernah dilarang memasuki Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, bakal menang satu putaran dalam Pilpres kali ini. Menurut New York Times, jika proyeksi tersebut benar, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia akan bergulat dengan ancaman berakhirnya era kebebasan mengkritik setelah naiknya Prabowo, mantan menantu seorang diktator Soeharto. Media ini juga menggarisbawahi beberapa kontroversial dari kemenangan yang diraih oleh Prabowo. Sebelum pesta demokrasi di tanah air digelar, Taiwan menjadi negara pertama yang mengawali penyelenggaraan pemilu 2024, tepatnya Januari lalu. Pemilu Taiwan dimenangkan Lai Ching-te dari Democratic Progressive Party dengan perolehan sebanyak 40,05% suara. Lai mengalahkan Ho Yui dari partai oposisi Kuomintang dengan perolehan 33,4% suara. Kemenangan Lai Ching-te ini menjadi babak baru penolakan Taiwan terhadap keinginan reunifikasi Cina. Terlebih lagi, Lai Ching-te menjadi salah satu figur anak emas dari Amerika Serikat yang sangat jelas mendukung Taiwan untuk tetap berpisah dari Cina. Potensi konflik di sekitar kawasan perairan Taiwan pun kembali mencuat seiring masih panasnya hubungan Amerika Serikat dengan Cina. Negara di Asia yang juga menyelenggarakan pemilu adalah India. Pemilu di negara ini berlangsung sekitar April hingga Mei 2024. Hasil pesta demokrasi di India juga akan menentukan bandul ekonomi politik negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu. India sedang mendongkrak industri manufakturnya, terutama industri high-tech seperti semikonduktor. Sementara di sisi politik, negara ini tetap menjaga kedekatannya dengan Amerika Serikat dan aliansinya. Narendra Modi diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga sebagai Perdana Menteri yang memimpin Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata dalam pemilu tersebut. Dari India kita bergeser ke Rusia. Gelaran pemilu di Rusia yang akan diselenggarakan pada 17 Maret 2024 juga tidak kalah menarik. Pasalnya,
Rusia masih berperang dengan Ukraina. Vladimir Putin yang menduduki kursi pemerintahan sejak 1999 diperkirakan akan kembali berkuasa selama 6 tahun lagi. Jajak pendapat menunjukkan Putin mendapat dukungan di atas 80%. Dalam kampanyenya, Putin lebih banyak membahas tentang perang di Ukraina. Dengan kata lain, perang Rusia-Ukraina masih akan berlanjut. Akhir 2024, giliran Amerika Serikat yang menggelar pemilu. Pemilu Amerika Serikat menjadi yang paling dicermati selain karena mempertemukan petahana Joe Biden dengan mantan Presiden Donald Trump. Juga sangat mempengaruhi landscape ekonomi politik dunia. Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies CSIS, Muhammad Habib membenarkan pemilu di Amerika Serikat sangat signifikan mempengaruhi kebijakan hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Misalnya saja terkait doktrin kebijakan luar negeri, khususnya kebijakan anti-Cina, akses pasar, serta perhatian terhadap perang yang masih terjadi, yakni Rusia-Ukraina maupun Israel-Palestina. Sebenarnya situasi yang seperti ini perlu diantisipasi oleh Indonesia. Kenapa? Karena bagaimana keterhubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok itu sangat signifikan gitu ya. Bagaimana ada input dari Tiongkok di dalam produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri juga. Kemudian bagaimana produk Indonesia sendiri atau produk Tiongkok sendiri menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara ketiga yang tempat untuk tujuan akhirnya adalah Amerika Serikat. Jadi kurang lebih situasi seperti ini yang perlu kita antisipasi. Selain negara-negara yang telah disebutkan tadi, masih banyak negara yang mungkin memiliki pengaruh di tingkat global, seperti Afrika Selatan, Inggris, dan beberapa negara di Eropa. Tentunya, di tahun-tahun yang penuh tantangan ekonomi dan geopolitik, berlangsungnya pemilu tentu menjadi perhatian besar karena bukan hanya menentukan nasib suatu negara, tetapi juga pengaruhnya terhadap negara-negara lain. IMF dalam kajiannya World Economic Outlook yang dirilis akhir Januari 2024 menyebutkan pertumbuhan global diproyeksi sebesar 3,1% pada 2024 dan 3,2% pada 2025 atau tumbuh 0,2 poin dibandingkan perkiraan pada World Economic Outlook pada bulan Oktober 2023. Namun, IMF juga memberikan catatan tahun ini, Amerika Serikat diprediksi akan mengalami perlambatan akibat kebijakan moneter ketat. Sementara China masih terbebani oleh konsumsi dan investasi yang diprediksi lebih lemah, serta kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral untuk melawan inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik. The global economy continues to display remarkable resilience, with inflation declining steadily and growth holding up. The chance of a soft landing has increased, but the pace of expansion remains slow and risks remain. On the demand side, global activity with private and government spending, despite tight monetary conditions. Peneliti Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies, Muhammad Habib menyebut, sejauh ini belum ada negara yang secara terang-terangan memberikan intervensi pada proses pemilu di Indonesia. Meski demikian, Habib berharap beragam agenda visi misi yang ditawarkan calon presiden dan wakil presiden menuju Indonesia Emas 2045 tak boleh dilepaskan dari kerjasama luar negeri dan posisi Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional. Habib menyebut pergantian pemimpin ini bisa menjadi momentum untuk menguatkan konsep kerjasama internasional Indonesia yang bebas aktif dengan melakukan reformasi birokrasi politik dan ekonomi dalam negeri. Bukan semata-mata hanya tergantung pada satu negara saja dan tunduk pada standarisasi yang diberikan negara tersebut. Itu negara Indonesia memang masih butuh investasi dari luar negeri, tetapi jangan sampai kita bergantung hanya pada satu negara gitu ya, misalnya Tiongkok. Artinya apa? Memang kita harus melakukan domestic reform yang lebih baik, dan tapi yang seringkali kita lupa bahwa supaya ekonomi bisa bertumbuh, domestic economic reform itu tidak cukup.
Yang kita butuhkan juga adalah domestic political reform, memastikan bahwa adanya transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, anti korupsi, penegakan hukum, kepastian hukum, bahwa